Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Eh, Ibu Amanah Zulhijayati, Guru PPHH, Produk Pengolahan Hasil Hewani, kelas 11 1 dan kelas 11 2 SMK Al-Karimia Sumeneb. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi pada pertemuan pembelajaran jarak jauh virtual untuk mata pelajaran PPHH kelas 11 bersama guru pengajar Ibu Amanah Zulhijayati atau Bu Ana. Pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan pembelajaran untuk mapel PPHH. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Ana untuk memberikan materi. Kami persilahkan Ibu. ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk materi pada hari ini, untuk pelajaran PPHH, kita sudah belajar tentang apa itu ikan dan manfaat ikan, yaitu selain untuk dikonsumsi juga bisa untuk bahan tambahan kosmetik, bahan tambahan produk kesehatan, juga untuk pakan ternak. Kemudian bentuk-bentuk ikan juga ada yang bentuk torpedo, ada yang bentuk panah memanjang, dan juga seperti ular. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kemunduran ikan. Apa itu kemunduran ikan? Yaitu tentang penurunan kualitas ikan pada ikan ya. Mutu ikan itu biasanya digunakan sebagai bahan baku di dalam pengolahan yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pada proses pengolahan dan berpengaruh juga terhadap mutu produk yang dihasilkan. Jadi semakin baik mutu ikan, semakin baik juga kualitas yang akan kita peroleh saat pengolahannya. Jadi pada proses pengolahan ikan itu akan semakin lancar dan peluang untuk menghasilkan produk yang bermutu juga akan semakin tinggi kalau ikannya bermutu. Kemudian ternyata proses pembusukan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Kenapa proses pembusukan pada ikan itu kok lebih cepat? Ternyata ada yang mempengaruhi. Apa sih yang mempengaruhi proses pembusukan pada ikan itu? Yang pertama, ternyata ikan itu dari cara pemanenannya atau penangkapan ikan tidak dilakukan dengan benar. Kemudian, faktor yang kedua itu kenapa ikan cepat busuk, yaitu kalau tadi cara pemanenan, yang sekarang cara penanganannya. Setelah dipanen, cara penanganannya itu tidak mempraktekkan yang baik. Penanganannya tidak baik. Yang tadi pemanenan, yang kedua itu cara penanganannya, penanganan ikan. Kemudian, faktor yang selanjutnya itu kenapa ikan cepat busuk, itu karena sanitasi dan higienis tidak memenuhi syarat. Kemudian, faktor selanjutnya itu fasilitas penanganan dan pengolahan tidak memadai, tidak tersedianya atau tidak terpenuhinya fasilitas untuk menangani pasca pemanenan ikan. Jadi ikan itu cepat membusuk. Misalnya tidak disediakan kayak kotak box es batu, seperti itu. Kemudian, nah, biasanya nelayan itu
di pasar-pasar, misalnya kita menjumpai kalau di pasar-pasar, kita menjumpai ikan-ikan yang sudah ditangkap itu akan disimpan di dalam lemari, di dalam kotak es atau kotak-kotak es batu itu. Nah, biasanya mutu ikan itu juga akan mengalami penurunan mutu kalau kita simpan dalam es. Tidak selamanya bertahan lama. Misalnya kalau sudah 0 sampai 6 hari disimpan dalam kotak pendingin itu, kotak es, itu ikan akan mengalami sedikit rasa dan bau, kehilangan pelan-pelan. Terus kemudian pada usia 6 sampai 10 hari, ikan itu akan kehilangan rasanya dan baunya lebih jelas lagi. Benar-benar hilang rasa dan sama baunya. Terus saat 14 hari, 10 sampai 14 hari disimpan dalam es-es itu, ikan itu sudah mulai tidak ada rasanya, sepet, terus teksturnya, penampilannya sudah mulai busuk, terus insang sama isi perutnya sudah bau, sudah mulai membusuk pada hari 10 sampai 14 kalau sudah disimpan di es-es itu. Kemudian kalau lewat dari 14 hari, itu sudah mulai membusuk ikannya. Jadi sebaiknya tidak disimpan lama. Ya, kalau ikan-ikan habis ditangkap itu tidak disimpan lama. Kemudian kemunduran kesegaran ikan atau penurunan kualitas ikan itu disebabkan oleh tiga jenis reaksi. Yang pertama, karena reaksi autolisis. Apa itu? Reaksi autolisis yaitu fase perombakan jaringan ikan oleh enzim yang ada di dalam tubuh ikan. Jadi enzim-enzim yang ada di dalam tubuh ikan itu terjadi perombakan, yaitu reaksi autolisis itu ikan itu masih dalam keadaan yang segar, masih layak dikonsumsi. Terus reaksi autolisis ini adalah fase transisi antara ikan yang segar ke yang busuk. Jadi kalau ikan yang masih bisa dikonsumsi itu masih melakukan reaksi autolisis, masih segar ya, autolisis itu. Kalau reaksi kimiawi, kalau reaksi autolisis itu ikannya masih segar, masih bisa kita konsumsi. Kalau reaksi kimiawi, yaitu penguraian lemak oleh aktivitas enzim. Jadi lemaknya diurai sama enzim menjadi asam. Lemaknya menjadi asam. Reaksi kimiawi ini apa? Terjadi apa pada tubuh ikan? Yaitu terjadi ketengikan. Terjadi ketengikan, terus perubahan warna menjadi pucat, bau ikannya, terus rasanya juga berubah, dan lainnya. Jadi pokoknya kalau reaksi kimiawi ini, ikannya sudah mulai membusuk. Kalau reaksi yang ketiga itu karena aktivitas mikroorganisme, yaitu diakibatkan oleh aktivitas bakteri. Kemudian, berdasarkan penyebab penurunan mutu kesegaran ikan, tahapan-tahapan penurunannya itu atau saat ikan mati, setelah dipanen ikan, ditangkap oleh nelayan, ikan itu mengalami 3 tahap saat pembusukan atau pasca dipanen ikan itu. Yang pertama itu ikan akan mengalami fase pre-rigor, fase awal. Pre-rigor itu ikan masih memiliki penampilannya masih bagus, terus baunya, rasanya masih baik, teksturnya masih bagus, masih segar. Masih menyerupai ikan yang baru mati. Terus otot ikan masih lentur, masih bagus. Pre-rigor itu pasca ikan mati. Terus
ada di fase kedua itu ada rigor mortis, tahap kekejangan atau otot-otot ikan itu mulai kaku akibat adanya reaksi biokimia. Rigor mortis ini terjadi selama 5 jam. Setelah pre-rigor, tahap yang pertama, tahap yang kedua itu rigor mortis. Ternyata ada lagi post-rigor, tahap yang ketiga setelah pasca ditangkap itu ikan, ada post-rigor, yaitu ikan sudah mulai membusuk. Ikan itu sudah mulai membusuk di post-rigor ini. Iya, itu penurunan ikan itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di slide ini, penurunan ikan itu disebabkan oleh 3 fase tadi. 3 fase setelah pemanenan ikan. Yang pertama adalah pre. Pre itu awal, pre-rigor, berarti fase awal setelah ikan dipanen, yaitu dipanen oleh nelayan, yaitu ikan masih segar, pre-rigor. Kemudian rigor mortis, fase yang kedua. Fase yang kedua itu rigor mortis, yaitu tubuh ikan sudah mulai kejang atau otot-otot pada ikan itu kaku. Rigor mortis ini terjadi selama 5 jam. Kemudian setelah 5 jam berlalu, ikan itu berubah lagi menjadi post rigor, mulai menjadi membusuk. Itu tahapan-tahapan dari ikan menjadi dari segar menjadi busuk. Seperti itu materi tentang penurunan mutu ikan atau kemunduran mutu ikan yang terjadi pada ikan pasca pemanenan oleh nelayan atau pasca ikan itu mati. Jadi mutu ikan itu sangat berpengaruh ya terhadap kelangsungan atau prosesnya kita mengolah produk kita yang berbahan dasar ikan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih ikan yang bermutu dan yang tidak bermutu. Misalnya ikan yang bermutu itu bisa kita lihat tadi ikannya terlihat segar, dagingnya cerah. Kalau ikan yang tidak bermutu, kalau ikan yang sudah busuk dari aromanya, dari warnanya sudah pucat, ya kan? Jadi seperti itu ikannya kalau sudah warnanya pucat, ikannya teksturnya sudah mulai agak berair atau kaku, itu sudah mulai tidak baik, sudah tidak bermutu. Sudah selesai Ibu, materinya sudah habis slide-nya. Mungkin ada penugasan. Iya. Silakan materi untuk hari ini anak-anak dirangkum, dicatat, lalu dikirim ke Ibu. Difoto, dirangkum untuk materi pada hari ini, lalu difoto, dikirim ke Ibu ya. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bu Ana? Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Ana. Mungkin sudah
cukup jelas penjelasan Ibu dan pemaparan materinya. Mungkin nanti tugas Ibu saya ulangi kembali ya untuk anak-anak untuk merangkum atau mencatat materi yang sudah diberikan oleh Bu Ana. Kemudian sebagai buktinya anak-anak atau siswa untuk menfotonya, kemudian dikirimkan ke WA Ibu Ana. Demikian ya Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Ana atas perjumpaan pada pagi hari ini. Saya rasa cukup kita akhiri dan nanti bertemu lagi di PJJ virtual berikutnya di kelas 12. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.